Pemirsa, perlambatan ekonomi negara maju yang berdampak pada menurunnya kinerja ekspor membuat aktivitas sejumlah sektor industri dalam negeri terpuruk. Imbasnya sejumlah perusahaan ramai-ramai melakukan pemutusan hubungan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat selama periode Januari hingga September 2023, sedikitnya 42.277 karyawan di seluruh Indonesia terkena PHK. Gelombang PHK di Jawa Barat menjadi yang tertinggi mencapai 14.601 orang. Perlambatan ekonomi global yang berdampak pada menurunnya kinerja ekspor sangat dirasakan bagi sektor industri nasional, salah satunya industri manufaktur. Di tengah menurunnya permintaan ekspor akibat gejolak ekonomi dunia, sejumlah industri dalam negeri beramai-ramai melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, selama periode Januari hingga September 2023, setidaknya 42.277 karyawan di seluruh Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja. Secara kumulatif, sampai akhir kuartal 3 tahun ini, korban PHK paling banyak berada di Jawa Barat yang mencapai 14.601 orang, disusul Jawa Tengah 7.821 orang, dan Banten 6.059 orang. Kendati demikian, Kementerian mengakui data ini belum mencerminkan keseluruhan kasus PHK nasional. Pasalnya, Kementerian hanya mencatat PHK yang dilaporkan perusahaan melalui sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan dan pengadilan hubungan industrial. Kementerian menilai angka PHK real mungkin jauh lebih tinggi. Tak hanya melanda industri manufaktur, gelombang PHK juga menerpa industri startup. Banyak perusahaan rintisan yang harus mengambil langkah drastis untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Tidak hanya melakukan PHK, beberapa startup terpaksa gulung tikar karena kinerja yang kurang memuaskan. Sejumlah startup di Indonesia yang melakukan PHK dan menutup usaha diantaranya Shopee Indonesia, Goto, Bibit, JDID, Link Aja, Si Cepat, Ajaib, Sayur Box, Rumah.com, Bukukas, Uang Teman, Elevenia, hingga Iflix. Maraknya kasus PHK yang terjadi sepanjang tahun ini membuat angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pengangguran mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023. Dan dari total 147,71 juta angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, angka pengangguran di perkotaan tercatat mencapai 6,4% dan angka pengangguran di pedesaan mencapai 3,88%. Sementara berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran laki-laki sebesar 5,42% dan perempuan 5,15%. Untuk menekan angka pengangguran, pemerintah terus membuka akses investasi seluas-luasnya dan menggulirkan peraturan presiden untuk revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Langkah ini dianggap menjadi kunci untuk memastikan masyarakat dengan usia produktif bisa bekerja dengan keterampilan yang dimiliki.